Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, berjalan dengan baik ya. Kali ini terkait Tertiva meminta perlindungan pada pemerintah. Ditertawakan oleh Tejandra Teja. Fix kalian masuk penjara. Wah, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu nih Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Apa yang mau saya bahas kali ini? Ya, masih belum beranjak dari kasus ijazah palsu, katanya itu tuduhan ya, dari Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, menariknya nanti kita akan lihat Anies Baswedan tanda kutip menasehati Roy Suryo, Rismon, Tiva, Amin Rais dan kawan-kawannya ya soal tuduhannya. Nah, ini menarik ya. Oke, tapi sebelum itu kita lihat beberapa yang mau numpang lewat, dan yang menumpang lewat ini juga berhubungan dengan soal ijazah palsu itu ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu nih dari Vicky Yosi ya. Kan kita tahu ada beberapa purnawirawan ya yang meminta pemaksulan Gibran. Ya, tentu saja Pak Jokowi ketika diminta pendapatnya ya dengan santai bilang ya setiap orang berhaklah mengajukan pendapatnya, usulan ya, tinggal bagaimana pendapatnya atau usulan itu ditindaklanjuti secara hukum. Yang menurut saya ya nggak mungkin ya karena mau dimaksulkan gara-gara apa? Gara-gara mereka berpendapat wah Gibran tuh orangnya tidak mampu kalau nanti harus menggantikan Prabowo jika misalnya Pak Prabowo tiba-tiba berhalangan tetap sehingga harus digantikan Gibran. Nah, itu kan cuma pendapat yang gimana gitu ya. Kemudian Gibran itu bisa jadi wakil presiden karena ada keputusan MK yang cacat hukum dan segala macam. Ya, kalau itu kan dari dulu-dulu aja diuji coba, bukan diuji coba ya apa ya, diuji keputusannya secara hukum juga gitu ya. Bukan sekarang orang sudah jalan beberapa ratus hari bilang nggak setuju gitu ya, mentang-mentang capres dukungannya kalah. Nah, Vicky Yosi oleh karena itu bilang begini, para purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam wadah resmi, ini wadahnya resmi loh ya, bukan wadah bikin-bikinan baru sekarang ya, yang terdiri dari Pepabri, LVRI, PPAD, PPAU, PPAL, PPP Polri ya. Mereka menyatakan sikap yaitu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran meski purnawirawan meski purna tugas mereka ini tetap mengabdi untuk Sabta Marga, sumpah prajurit dan taat pada konstitusi yang sah ya. Nah, ini Anda lihat sendiri tuh ya beritanya. Pernyataan itu berasal dari Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri, yaitu Pepabri, LVRI itu singkatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia, kemudian Persatuan Purnawirawan TNI, dalam hal ini Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri. Ya, resmi ini ya. Kemudian dari Vicky Yosi juga, nah di sini kita mulai masuk nih ya. Dia mengomentari atau mengkritisi sikap Abraham Samad. Di sini dikatakan Samad sebelum dilaporin koar-koar adili Jokowi, kan gitu. Abraham Samad bekas ketua KPK, astaga, adili Jokowi. Tapi setelah ada pelaporan, dalam hal ini yang dilakukan oleh Jokowi melalui para kuasa hukumnya, bacotnya itu kemudian dia bacot
Duh, dikatakan bacot nih ya. Jokowi itu teman saya. Jokowi itu teman saya. Padahal sebelumnya dibilang adili Jokowi. Sekarang bilang Jokowi itu teman saya. Sebelumnya Anda lihat tuh videonya ya, di belakangnya ada adili Jokowi. Jadi ini batuk nih. Jadi batuk nih ya. Nah, dulu dia bilang agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Nah itu kan, waduh, pidatonya berapi-api sebelum dilaporkan. Tapi setelah dilaporkan, Jokowi itu teman saya. Nah, Kampungan Nora juga membuat cuitan yang sama. Abraham Samad ini orang hukum katanya ya. Dia paham bahwa Roy Suryo, Rismond, Tifa dan kawan-kawan akan kalah di pengadilan dan di penjara. Makanya dia minta Pak Jokowi untuk tidak lapor polisi. Sayangnya harusnya Abraham Samad menasehati Roy Suryo dan kawan-kawan berhenti memfitnah Jokowi. Tapi malah ngompori. Kan sebelumnya ngomporin, adili Jokowi. Sekarang ya, dia minta Pak Jokowi untuk tidak lapor polisi. Apa sih? Ya, apa sih? Nah, jadi di sini, aduh, kalau Anda lihat beritanya, alasan Abraham Samad minta Jokowi tak lanjut laporan, misalnya itu tidak elok lah, begini, seperti balas dendam. Aduh, capek deh. Nah ini dia nih, Mbak Sri mencuit. Ini adalah kecacatan logika, logical fallacy, dia bilang ya. Baginya, bagi Abraham Samad ini, Jokowi nggak berhak menyerang balik. Dari mana nggak punya hak menyerang balik? Ketika Jokowi jadi presiden, ya sudahlah, dia nggak pusing karena dia lebih pusing ngurusin negara. Sekarang sudah jadi rakyat biasa. Bagaimana bilang Jokowi nggak berhak nyerang balik? Daskun katanya ya. Isi apa mat? Samat katanya. Maksudnya pala lu isinya apa sih gitu ya. Waduh. Kemudian TKR 007 dia mencuit bahwa Roy Suryo ini, ya ada beritanya juga sih ya. Dia apa ya, mulai curhat. Antara lain dia bilang bahwa Pak Jokowi dalam hal melaporkan mereka ini adalah sebuah sikap yang tidak elegan. Kata TKR ya. Anda lihat itu beritanya ya. Jokowi laporkan tuduhan ijazah palsu ke polisi. Roy Suryo bilang sikap yang tidak elegan. Lu yang tidak elegan, tiap hari terus nyinyir, terus tebarkan hoax. Lu yang tidak elegan. Ketika dilaporin bilang sikap Pak Jokowi tidak elegan. Pala lu di mana? Kemudian Dante, ya, di sini kan siapa itu ya, anaknya Pak Oto Hasibuan, ya, yang menjadi kuasa hukum. Kemudian ada juga pakar hukum pidana lainnya, yaitu Albert Aris, ya. Albert Aris ini bilang bahwa apabila pihak-pihak yang mendalilkan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi tidak bisa membuktikan bahwa tuduhannya itu benar, maka perbuatan itu tidak hanya pencemaran nama baik, melainkan fitnah yang sanksi pidananya lebih berat. Ya, nah jadi di sini ada berita ya tadi yang soal tudingan ijazah Jokowi itu palsu. Pakar hukum menilai Roy Suryo dan kawan-kawan berpotensi dipidana lebih berat. Ya alasannya tadi, selain pencemaran nama baik, itu juga fitnah. Oke? Nah kemudian Kampungan Nora bilang ngeri katanya, ngeri. RS Roy Suryo lah ya, RSN Rismond Sianipar ya, dijerat dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya, dengan ancaman hukuman 9 tahun dan 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah, dan bila sudah tersangka bisa langsung ditahan. Aduh, kasihan. Jadi Roy Suryo ini kena skak katanya ya.
tidak berkutik ketika debat dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Ya, udah mulai ngeri-ngeri nih ya. Nah, sekarang dia mulai membuat manuver-manuver ya. Dia usul ijazah Jokowi diuji di Singapura supaya netral katanya. Astaga. Kok gitu setiap kali nanti ada persidangan, datangkanlah ahli dari luar negeri supaya netral gitu. Wah, udah ketakutan dia ya. Mintanya macam-macam sekarang. Nah, Alex mencuit, dia bilang Panci, maksudnya si Roy Panci ini ya, pasti diomeli bininya. Ya. Tiap hari pasti diomeli dia sama bininya. Terus menerus nih. Ngapain sih Mas sibuk-sibuk bangunkan macan yang lagi tidur? Katanya. Kalau Mas ditangkap mau pakai alasan sakit apa lagi? Kan dulu waktu dia ditangkap menghina Jokowi soal meme stupa Borobudur yang mukanya mirip Jokowi yang dia sebar luaskan itu kan dia pakai alasan sakit, muntah-muntah, pingsan gitu ya. Nah, dia bilang, istrinya bilang, malu saya Mas sama saudara-saudara dan teman-teman saya. Waduh, makanya ini videonya dia itu yang mukanya agak memelas ya, dikomentari oleh netizen. Jangan alasan sakit atau ada urusan mendadak lagi ya. Soalnya waktu teriak-teriak ijazah palsu dia semangat, tapi nanti kalau diperiksa jangan alasan ada halangan, sakit dan segala macam. Wah, lagi susah tidur mereka ini sekarang ya. Nah, ini dia. Rismond dulu sebelum satu kubu dengan Roy Suryo itu tuduhannya betul. Tuduhannya si Rismond itu betul. Seperti yang sudah saya terangkan berkali-kali bahwa Roy Suryo itu bukan ahli telematika. Dia lulusan ilmu komunikasi dari UGM. Makanya waktu itu Rismond bilang Roy Suryo ahli menipu. Ahli menipu ya. Tapi ya aduh, dia bilang juga ya, Rismond ini ya mungkin maksudnya Brigadir JM Rismond ini atau si Roy Suryo ya. Kan Roy Suryo kan sudah tenggelam sebenarnya ya. Rismond ini lagi mencari popularitas ya. Dikatakan di sini sekarang dia butuh popularitas. Meskipun hanya sesaat. Karena sebentar lagi, walaupun sekarang ini lagi populer di media sosial, apalagi mereka didukung oleh anak-anak ABBA dan anak-anak lowbat 16%, pasti seneng lah anak-anak ABBA, anak-anak lowbat 16% yang capresnya kalah, dia dukung itu Rismond, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan. Tapi popularitas semu itu hanya sesaat. Jeruji penjara sudah menunggu. Ngeri. Kampungan Nora, dia mengomentari sebuah video ketika Rismond ini dengan suara lantang lah seperti biasa ya. Tapi kali ini ngomongannya ngelantur. Adalah videonya panjang, saya nggak usah putarkan lah ya. Jadi dia Kampungan Nora bilang jadi ingat Hasto yang ngomongnya juga sok hebat, sok pahlawan, sok paling benar, nyerang Jokowi akhirnya tak berkutik masuk penjara juga. Kan gitu Hasto dulu kalau ngomong, ya kan? Sok paling benar, ya, wah sekarang nggak berkutik dia, ya. Nah, Rismond katanya, kesombonganmu akan menghancurkan dirimu. Kau akan menyusul Hasto di penjara. Yakin saya, yakin banget. Kemudian Alex juga mencuit kira-kira sama ketika ada talk show di sebuah TV nasional yaitu Kompas. Rismond itu sudah mulai pucat dan gelisah. Ya jelaslah. Lah, dia belum pernah lihat ijazah palsunya maksud saya dia belum pernah lihat ijazah aslinya Jokowi sudah bisa bilang ijazahnya Jokowi palsu. Sudah pernah saya terangkan ya. Begini loh. Misalnya ya, mic ini adalah mic asli. Kemudian Anda melihat sebuah mic yang mirip dengan ini di pasaran. Anda bisa bilang mic ini palsu karena saya sudah lihat mic asli yang teksturnya, bentuknya dan segala macam seperti ini, sedangkan yang ini tidak seperti ini. Benar dong? Ya kan? Tapi bagaimana Anda bisa bilang barang ini palsu sedangkan Anda belum pernah, atau mic ini palsu kalau Anda belum pernah lihat mic yang asli?
Nah, itu yang dilakukan oleh Rismond. Tapi dengan sombongnya dia bilang, saya berani 1000% yakin. Bagaimana lu yakin? Yang asli belum dilihat sudah bilang ini palsu. Makanya dalam suatu talk show dia terlihat pucat dan gelisah. Apalagi kuasa hukum Jokowi menyatakan begini, kalaupun kira-kira kalaupun ijazah itu palsu, urusannya apa? Ya, urusannya apa? Ya, dan itu kan sudah apa ya? Sudah melewati, kalau dalam kasus hukum ya, itu kan dituduhkan dia mencalonkan diri jadi mulai dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI. Itu sudah berapa puluh tahun. Ya, nggak sampai 20 tahun sih ya. Kalau kita hitung mundur itu lebih dari 15 tahun. Hampir 20 kali ya, karena di Solo dia 2 kali menjabat, DKI sebentar, terus presiden 2 kali, ya kira-kira 20 tahunan. Itu sudah kadaluarsa kalau soal kasus hukum. Ya, kalau dituduh menipu gitu ya, itu sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa digugat. Sekarang sok-sokan. Kalau mau menggugat, kenapa nggak waktu Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo? Nah, itu tepat. Ini sudah 20 tahun lalu. Rismond jadi pucat dan gelisah, ya. Nah, tapi dia masih sombong. Lihat aja tuh lagaknya, mukanya ya. Sorry dah, songong banget lah menurut saya ya. Dia bilang, saya bakal kuliti Jokowi di pengadilan katanya. Menyerahlah Jokowi. Lu yang menyerah. Ya. Astaga. Saya kok gimana ya? Dari 3 orang ini ya, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, ini orang yang paling nggak tahu gitu ya. Saya lihat percaya dirinya tinggi banget. Ya, walaupun terakhir ini mulai pucat, gelisah gitu ya. Tapi ya kita lihatlah yang dikuliti Jokowi atau dia nanti di pengadilan ya. Nah, kemudian Tifa pun mulai panik, ngomongnya mulai belepotan. Ya. Di sini dia bilang dalam kecemasannya dan bicaranya yang belepotan, adalah videonya ya. Dia minta pemerintah untuk hadir. Loh, pemerintah yang mana? Maksudnya untuk hadir menjadi penengah. Loh, ya nanti lu hadapi dong di pengadilan. Lu selama ini berani fitnah, sekarang minta pemerintah hadir untuk menengahi soal sengketa ijazah palsu. Waduh, sebelumnya dia ngegas, sekarang kok cemas gitu ya. Minta pemerintah. Kalau siapa, Roy Suryo minta Pak Prabowo untuk memberikan perhatian dalam kasus ini. Dari mana lo? Ya, kita lihatlah ya. Nah, tapi dia masih membacot gitu ya, Dokter Tifa. Dokter Tifa aja deh. Kan nggak boleh dipanggil dokter tuh kata teman-teman netizen, karena kan justru dia yang palsu, bukan lulusan S3 STF Driakarya. Kan juga sudah ada pengumuman dari pihak universitasnya ya. Di sini dia masih bacot. Dia bilang, yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiognomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Jadi dia menganalisa fotonya Jokowi, mukanya, kacamatanya, pakai ilmu fisiognomi, seakan-akan dia akademisi ya. Artinya ilmu tentang membaca wajah. Jadi dengan ilmu fisiognomi yang diakui bahwa dia ahlinya, itu ijazah palsu. Ini seru nih ya. Oleh karena itu, Mas Vel mencuit, kamu itu sudah 95% masuk penjara. Kalau saya sih bilang 99,99 ya. Mas Vel masih baik nih bilang 95%. Jadi katanya, silakan aja bacot sebanyak-banyaknya, mumpung masih belum dikerangkeng. Hehehe. Nah, ini juga ya, siapa ini? Rizal Fadila, anggota TPPA ya, yang juga bilang adili Jokowi ya, bahkan ngomong-ngomong gantung, hukum gantung masih ada. Wah, sekarang ketakutan juga ya, karena dipolisikan oleh Pak Jokowi ya. Nah, Aprilia mencuit di bawah, kita lihat ya, ternyata nyalinya tak segarang bacotannya. Berani geruduk rumah Jokowi, tapi lari ke DPD. Ke DPD minta perlindungan.
Emangnya DPD bisa apa dalam hal ini? Intervensi hukum? Nggak bisa. DPR aja nggak bisa, apalagi DPD, ya. Jadi Dede Budiarto bilang suruh pakai pampers semuanya tuh para pecundang, biar kalau kencing di celana diserap sama pampers. Rasain loh. Nah, TKRO 007 ini mencuit sesuatu yang menurut saya sangat kalau main catur sekakmat. Jadi TKRO bilang, kenapa Ganjar Pranowo tidak ikut isu ijazah palsu? Karena ketika dia ditanya oleh wartawan, Pak Ganjar gimana ini soal ijazah palsu? Udah biarin aja, kan sudah masuk pengadilan. Harusnya dia secara gentleman bilang dong, begini maksudnya. Dia waktu itu kan sebagai ketua Kagama, ya kan? Dia juga sudah memverifikasi sebelumnya bahwa Jokowi lulus UGM tahun 1985. Jadi Roy, Tifa, Rismond, dan lain-lainnya harusnya tanya Ganjar. Karena Ganjar yang pernah menyerahkan kartu anggota Kagama yang menyatakan Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi mereka harusnya tanya kepada Ganjar, apa bukti Jokowi benar lulus UGM terus dapat kartu Kagama? Kan begitu. Kita lihat nih, ada dua berita di bawah tuh ya. Nah, berita pertama, ini resmi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2017, 8 tahun yang lalu. Disebutkan di sini Presiden Joko Widodo terima kartu Kagama. Ya, baca tuh ya. Anda lihat 13 September 2017, 8 tahun yang lalu kira-kira. Beritanya adalah Presiden Joko Widodo menerima kartu anggota Kagama. Penyerahan kartu Kagama tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo usai sidang kabinet terbatas di kantor Presiden. Ya. Nah, menurut Ganjar, penyerahan kartu Kagama tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena kapasitasnya sebagai alumnus Fakultas Kehutanan dari UGM dengan tahun masuk 1980 dan lulus 1985. Ya. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kartu Kagama banyak manfaatnya dan juga banyak diskon, katanya ya. Pemberian kartu Kagama tersebut disambut gembira oleh Presiden Joko Widodo. Pada pemberian kartu Kagama tersebut, Ganjar didampingi Sekjen Kagama AAGN Ari Dwi Payana, yaitu sebagai Humas UGM. Tanya dong ke Ganjar. Aduh, lu bacot terus ya. Nah, kemudian Dede Budiarto juga mencuit yang menurut saya menarik ini ya. Teruntuk gerombolan buzzer moncong bodas faksi Mr. Ho yang ikutan meramaikan isu ijazah Jokowi. Kalian adalah orang bodoh yang pamer keduguan. Dia menggunakan dua berita sebelumnya, makanya dia mengatakan buzzer moncong bodas itu faksi Hasto maksudnya, itu memang orang bodoh yang memamerkan kedunguan. Nah, kita lihatnya ada dua cuitan dari Denny Siregar dan Dedi Yefri Sitorus ketika mereka masih ngepro sama Jokowi yang waktu itu masih di PDI Perjuangan. Kita lihat dulu Denny Siregar. Dia bilang isu ijazah palsu itu dikeluarkan orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang bodoh. Jadi termasuk Denny Siregar sekarang yang jadi orang bodoh. Dia dulu pernah mencuit begini, tapi sekarang dia yang juga ikut-ikutan menyaksikan keaslian ijazah Jokowi. Kemudian dia bilang juga isu itu benar-benar mendowngrade cara berpikir kita supaya bisa menjadi bodoh seperti mereka. Ya, tapi dia jadi ikut bodoh sekarang ya. Kemudian Dedi Sitorus ketika waktu itu masih satu kubu sama Pak Jokowi, dia bilang 2 kali lu wali kota, kemudian jadi gubernur DKI, 2 periode presiden, dan manusia-manusia otak reptil itu, ya termasuk Dedi Sitorus sekarang juga yang menyaksikan keaslian ijazah Jokowi, masih sibuk mempertanyakan ijazah. Kenapa sih bangga banget pamer kedunguan? Nah, sekarang dia meludah kena mukanya sendiri karena dia juga ikut-ikutan menyudutkan Pak Jokowi soal ijazah palsu. Oke? Nah, oleh karena itu, nah ini menarik nih ya. Aprilia mencuit
begini, Dear Rismond, Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Nih, ada nasihat dari Abah. Jadi mereka sekarang dinasihati nih oleh Abah Anies. Kita lihat yuk, nasihatnya bagus banget nih. Yuk, saksikan nih videonya. Yuk. Anda selalu berdalih, mereka yang menuduh saya yang harus membuktikan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Nah, kali ini Anies bener nih. Dan ini berlaku nih nasihatnya buat Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawan. Bahwa kalau Anda menuduh, Anda harus bawa bukti, terutama nanti di pengadilan. Ya dong, Anda bawa bukti. Buktinya apa? Pasti ketika ditanya Roy Suryo, misalnya, ini gampang lah kalau saya jadi hakim. Roy, lu pernah lihat mic ini yang asli nggak? Pasti Roy bilang nggak pernah. Dalam hal ini, pernah lihat ijazah Jokowi yang asli nggak? Gitu kan? Pasti dia bilang nggak pernah dong, karena kan disimpan sama Pak Jokowi. Loh, kenapa Anda bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu? Nah, di situ aja sudah kena dia. Begitu juga kalau pertanyaan itu diberikan kepada Rismond, diberikan kepada Tifa. Bagaimana mungkin dia bilang bahwa ijazah ini palsu yang beredar di media sosial gitu ya, padahal mereka belum lihat ijazah aslinya. Ini gampang banget lah mengadilinya. 99,9999%. Bahkan saya mau bilang 100% lah. Ya, tapi karena pengadilan belum berjalan, saya nggak berani bilang 100%. Tapi keyakinan saya 99,9999%. Iyalah, apalagi nanti kalau dihadirkan saksi, siapa? UGM. UGM bilang, lah iya, dia dulu bekas mahasiswa kami. Ini loh buku alumni Fakultas Kehutanan waktu itu. Kan ada, pernah saya lihat videonya. Tinggal dikasih lihat aja ke hakim buku itu yang sudah mungkin kuning warnanya. Di situ ada Joko Widodo. Kemudian dikasih lihat lagi foto bukti ketika Joko Widodo menikah dengan Ibu Iriana dengan wajah yang masih sama dengan foto yang ada di ijazah. Ya tentulah mukanya Pak Jokowi sekarang agak sedikit berubah. Dulu pakai kacamata, sekarang tidak pakai kacamata. Ya biasalah, itu hanya orang dungu yang bilang. Siapa itu? Yang Roy Suryo kalau saya tidak salah ya. Dia bilang, dulu pakai kacamata. Atau Tifa lah, saya lupa. Sekarang tidak pakai kacamata. Itu kan aneh. Ya gimana aneh? Saya juga dulu pakai kacamata minus. Sekarang saya sudah tidak pakai kacamata minus. Malah jadi plus. Itu pun kalau baru baca, baru pakai kacamata plusnya itu. Nggak aneh. Masa argumentasi yang simpel seperti itu bisa menjadi mensahkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Kemudian ada juga foto-foto Jokowi ketika masih jadi mahasiswa. Banyak banget. Apalagi kalau nanti kawan-kawannya bekas Jokowi seangkatan datang semuanya memperlihatkan ijazahnya juga yang tampilannya sama dengan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Mati lu. Ya. Apalagi kalau pihak UGM bilang ini asli, selesai sudah itu pengadilan, ya. Makanya jangan sok hebat, ya. Hadapi saja. Jadi sesuai dengan nasihat Abah Anies tadi ya, bawa aja bukti-bukti yang kalian miliki. Kalau Tifa tadi pakai ilmu fisiognomi ya, wajahnya begini. Itu wajah dari tahun 85 ke 2025 ya tentu beda. Perbedaan 40 tahun. Ya, Rismond analisa pakai software 1000% palsu katanya. Roy Suryo bilang pakai software ELA. Wah, udahlah padahal dia bukan ahli telematika. Itu saja deh dari saya. Jadi ikuti ya nasihat Abah Anies, bawa bukti-buktinya nanti di pengadilan ya. Kita adu ya. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.
Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.